Ada kemungkinan besar bahwa Anda bisa menderita kekurangan B12. Dan kenyataannya adalah, apakah sebagian besar dokter melewatkannya? Inilah sebabnya mengapa kekurangan B12 sangat umum terjadi pada populasi saat ini. Halo, prajurit kesehatan. Saya Dr. Zarowski. Dan bagaimana ketika kita melihat banyak nutrisi yang kita butuhkan ini untuk merasa baik dan berkembang dalam hidup, B12 adalah salah satunya. Pertama-tama mari kita bicara tentang beberapa gejala yang mungkin muncul dan kemudian kita akan berbicara tentang mengapa Anda memiliki kekurangan B12 dan mengapa itu mengganggu Anda. Jadi pertama-tama, kekurangan energi adalah yang sangat umum. Jadi kita semua kekurangan energi di beberapa titik dalam hidup kita. Mungkin Anda tidak tidur nyenyak, mungkin Anda adalah seseorang yang sering stres, benarkah? Tapi mari kita lupakan semua masalah yang berbeda itu. Katakanlah Anda tidak memilikinya namun Anda masih berurusan dengan kelelahan kronis dan kekurangan energi. Kekurangan B12 sangat mungkin terjadi. Berikutnya adalah sesak napas dan pusing. Jadi, jika Anda pernah menemukan diri Anda sesak napas atau bahkan hanya mengalami serangan pusing, B12 bisa menjadi jawaban Anda di sana juga. Jantung berdebar adalah gejala yang sangat umum. Ini juga mempengaruhi otak dan suasana hati Anda. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang menderita depresi, kecemasan, dan memiliki banyak gangguan mental dan suasana hati, B12 adalah sesuatu yang tentunya harus Anda pertimbangkan untuk gangguan penglihatan. Jadi, jika Anda menjadi kabur dalam penglihatan Anda, pikirkan lidah bengkak itu, yang akan menjadi gejala yang kurang umum dari kekurangan B12, tetapi namun yang masih bisa Anda dapatkan. Dan kemudian juga perasaan peniti dan jarum di tangan Anda. Dan ini adalah salah satu yang sangat umum juga. Oke. Nah, itulah beberapa gejala yang bisa Anda waspadai. Tapi kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa penyebab nomor satu? Dan kekurangan B12 ini adalah masalah seperti itu karena masalah ini di sini dan itu adalah gangguan usus. Jadi izinkan saya menjadi sedikit lebih spesifik. Sekarang salah satu gangguan usus yang paling utama yang dihadapi banyak orang saat ini adalah gastritis. Dan ini adalah lapisan perut yang bengkak. Oke. Jadi ketika lapisan perut Anda bengkak dan meradang, itu menyebabkan banyak masalah penyerapan dengan B12. Dan beberapa perkiraan percaya bahwa sebanyak 50% orang berurusan dengan masalah gastritis ini. Dan yang lainnya di Perpustakaan Umum Sains menyatakan bahwa lebih dari 78% orang berurusan dengan gastritis. Jadi Anda bisa berpikir 78% orang yang berurusan dengan masalah ini dan kemudian kami memiliki masalah untuk tidak menyerap B12 dengan benar. Ya, tentu saja itu bisa mempengaruhi Anda. Sekarang yang berikutnya dalam daftar kami adalah penyakit radang usus. Dan masalah perut apapun, masalah pencernaan apapun seperti penyakit Crohn, kolitis ulcerativa, penyakit celiak, dan pertumbuhan berlebih bakteri usus yang cukup kecil. Maksud saya, salah satu dari masalah pencernaan yang berbeda ini menyebabkan kekurangan B12. Dan itu adalah sesuatu yang harus dibenahi, oke? Ketika kita melihat masalah pencernaan, mereka sedang meningkat seperti Anda tidak akan percaya. Ini diperkirakan menjadi kanker nomor 1 yang akan dihadapi milenial. Kanker gastrointestinal. Jadi kita harus tentu saja mengatasi masalah pencernaan ini karena inilah penyebab utama lain dari kekurangan B12 dan itu adalah anemia pernisiosa. Dan saat itulah sistem kekebalan tubuh Anda mulai menyerang cara-cara yang B12 diserap. Jadi Anda pada titik ini akan memiliki gangguan autoimun. Tetapi apa yang begitu umum dimiliki bersama dengan gangguan autoimun, gangguan pencernaan. Dan alasannya adalah karena sebagian besar sistem kekebalan tubuh Anda sebenarnya terletak di usus Anda.
Jadi karena itu, jika Anda memiliki masalah pencernaan, itu membuka pintu untuk memiliki gangguan autoimun juga. Jadi sekali lagi, apakah Anda melihat masalah usus atau Anda melihat masalah anemia pernisiosa, bagaimanapun itu benar-benar kembali ke masalah pencernaan. Jadi kita harus memastikan bahwa kita selalu fokus untuk meningkatkan kesehatan usus kita. Masalah pencernaan adalah alasan nomor satu orang mencari saya di seluruh dunia untuk membantu mereka dengan kesehatan mereka. Karena mereka telah pergi ke dokter mereka tidak membantu mereka dengan itu. Dokter mereka tidak memberi mereka jawaban apapun. Para dokter memberi mereka obat. Jadi kemudian mereka mencari saya karena ini adalah sesuatu yang telah saya tangani sendiri secara pribadi, saya sangat berpengalaman. Dan kemudian kami membantu mereka menjadi lebih baik. Tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa pada titik ini Anda mungkin memiliki kekurangan B12. Jadi apa yang bisa kita lakukan tentang ini? Baiklah. Jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mulai makan makanan yang kaya akan B12. Beberapa makanan teratas dalam daftar kami dan saya akan memberitahu Anda makanan ini, tetapi kemudian saya akan memberitahu Anda seluruh masalah dengan mencoba mendapatkan B12 dengan cara ini. Beberapa makanan terutama dalam daftar kami adalah daging merah. Lainnya adalah ikan yang juga syarat dengan B12. Unggas. Telur adalah sumber yang baik dari B12 dan kemudian juga susu. Oke, ada beberapa masalah di sana. Pertama-tama, Anda mungkin memiliki semacam kepekaan terhadap telur. Banyak orang memiliki masalah pencernaan, tidak bisa makan telur. Banyak orang yang memiliki masalah pencernaan tidak bisa makan susu. Banyak orang yang memiliki masalah pencernaan mengalami kesulitan memecah daging merah. Oke, asam lambung mereka mati. Mereka tidak dapat benar-benar mencernanya dengan baik. Ini alasan lain Anda tidak bisa mendapatkan B12 dengan baik dari daging itu. Jadi selain memperbaiki kesehatan usus kita, tentu kita dapat meningkatkan makanan ini jika kita bisa makan banyak dari mereka. Tapi salah satu cara terbaik untuk mendapatkan B12, jika Anda seseorang yang menderita dengan masalah pencernaan, akan mengambil suplemen B12 dan melakukannya secara sublingual. Dan saya akan memberitahu Anda alasannya. Sekarang, alasan mengapa ini bekerja dengan sangat baik adalah karena jika Anda mengambil suplemen B12 dan Anda menelannya dengan baik, masalahnya adalah Anda berakhir di posisi yang sama di mana Anda tidak benar-benar dapat memecahnya dan menyerapnya dengan baik. Tetapi jika Anda mengambil suplemen B12 yang sublingual, artinya Anda mengambil tablet kecil, Anda meletakkannya di bawah lidah Anda dan Anda membiarkannya larut di bawah lidah Anda. Pada dasarnya Anda melewati seluruh proses pencernaan itu dan Anda membantunya beredar langsung ke aliran darah melalui selaput lendir di mulut Anda. Karena itu ia bekerja dengan sangat baik. Sebagian besar penelitian menunjukkan untuk mengambil B12 sublinguine jika Anda mencoba untuk mendapatkan tingkat Anda naik, terlepas dari keadaan masalah pencernaan atau memiliki kondisi autoimun. Jadi ini bekerja dengan sangat baik. Letakkan tautan dalam deskripsi di bawah ini ke yang ingin saya gunakan secara pribadi, karena ini sebenarnya adalah sesuatu yang telah saya gunakan. Saya telah berurusan dengan masalah usus, saya telah berurusan dengan kekurangan B12, saya telah berurusan dengan kekurangan energi dan banyak gejala yang kita bicarakan. Jadi oleh karena itu, bekerjalah untuk memperbaiki masalah usus, tingkatkan makanan yang memiliki B12 jika Anda dapat mentolerirnya dengan baik. Dan kemudian selain itu, kita harus fokus pada mengambil B12, beberapa Blingwili, dan ini akan menjadi cara terbaik untuk menaikkan level B12 kita sehingga kita tidak berurusan dengan semua gejala yang berbeda. Itu sebenarnya bisa sangat menghancurkan di alam. Dan jika kekurangan B12 Anda berlangsung terlalu lama, itu sebenarnya dapat mempengaruhi DNA Anda dan kami tidak ingin itu terjadi. Jadi saya harap Anda menikmati video ini. Terima kasih.